Halo, perkenalkan saya Helpi Artika Sari dengan NIM 2430 1030 247 dengan nomor absensi 43 dari jurusan manajemen kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis output SPSS regresi linear berganda yang terdiri dari pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Z, kemudian X1 dan X2 terhadap variabel Y. Di sini saya melakukan dua analisis, X1 dan X2 terhadap variabel Z dan X1 dan X2 terhadap variabel Y. Di sini pertama-tama kita pindahkan dulu datanya, data total dari seluruh variabelnya kita pindahkan ke SPSS. Kemudian di sini kita ganti namanya dengan variabel kita untuk memudahkan kita. Sini ada X1, X2, kemudian Z. Di sini ada Y. Nah, sini kita ganti. Ini sudah kita ganti semua, kemudian kita analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, jadi kita yang pertama-tama itu kita analisis variabel X1 dan X2 terhadap Z. Ini Z-nya kita masukkan ke dependent, kemudian X1-nya ke independent, X2-nya ke independent. Oke, sudah. Kemudian nah, di sini ada model summary. Ini kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke Word. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel model summary ini diperoleh nilai R square. Di sini ada 0, sebesar 0,653. Kemudian kita ketik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari hasil output SPSS pada tabel ini diperoleh nilai R square, R square-nya sebesar 0,653. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 ini mampu menjelaskan variabel Z itu sebesar 65,3%. Sedangkan sisanya 34,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian yang tidak kita masukkan dalam model regresi ini. Selain itu nilai R-nya ini 0,808 menunjukkan bahwa hubungan variabel X1 dan X2 itu terhadap variabel Z itu tergolong kuat. Oke, kemudian kita lanjut ke uji F. Di sini uji F simultan. Kita masuk lagi, kita kembali ke SPSS. Nah, di sini ada uji ANOVA. Kita copy, kembali ke Word. Nah, jadi di sini
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nilai F hitungnya ini sebesar 34,881. Kita ketik. Nah, jadi dari hasil output pada tabel ANOVA ini, kita bisa melihat nilai F hitungnya ini sebesar 34,881 dengan nilai signifikansinya sebesar kurang dari 0,001. Nah, karena nilai signifikasinya ini 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 ini secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Kemudian kita ke uji T. Kita masuk ke uji T. Uji hipotesis. Oke, kita kembali ke jadi kita kembali ke SPSS kita tadi. Di sini kita copy. Oke, di sini kita lihat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di tabel koefisien ini, variabel X1 kita memiliki nilai T hitungnya sebesar 2,124 dengan nilai signifikasinya ini 0,040. Jadi karena nilai signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel X1-nya ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Z kita tadi. Selanjutnya kita ke variabel X2. Nah, variabel X2 ini memiliki nilai T hitungnya sebesar 3,850 dengan nilai signifikasinya ini kurang dari 0,001. Jadi 0,001 ini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka nilainya signifikasi. Jadi variabel X2 ini juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selain itu, kita bisa lihat nilai betanya terhadap variabel X2. Nilai betanya terhadap variabel X2 ini sebesar 0,555. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X2 kita ini merupakan variabel dominan yang mempengaruhi variabel Z. Oke. Sorry lah Del, ribet. Kemudian kita masuk ke analisis kita yang variabel kita selanjutnya, yaitu jadi kita menganalisis X1 dan X2 terhadap Y lagi, karena tadi sudah terhadap Z, kemudian sekarang terhadap Y lagi. Oke. Kita kembali ke SPSS kita, ke data kita tadi ini. Kemudian kita analisis, kita analyze. Kemudian kita regression. Nah, ini variabel Z-nya kita keluarkan. Jadi kita masukkan variabel Y lagi. Oke, jadi kita analisisnya persis sama seperti yang tadi. Oke, jadi di sini ada model summary, kemudian kita copy. Kita masukkan lagi ke dalam Word. Di sini sama seperti tadi, koefisien determinasi. Tadi kita copy gambarnya. Nah, ketik. Nah, jadi pada tabel summary ini kita bisa melihat nilai R square-nya sebesar 0,606.
Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2-nya mampu menjelaskan variabel Y-nya sebesar 60,6%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian kita. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke uji F lagi ya teman-teman. Ini uji F simultan. Oke, kita ambil foto, kita copy lagi ke analisis kita. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabel ANOVA ini, kita bisa melihat nilai F hitungnya sebesar 28,401 dengan nilai signifikansinya ini kurang dari 0,001. Jadi karena nilainya ini signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 dan X2 ini bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita lanjut ke uji T. Nah, uji T ini kita copy lagi. Di sini ada. Nah, kita ketik lagi. Nah, jadi dari tabel koefisien ini kita bisa melihat bahwa variabel X1 ini memiliki nilai T hitungnya sebesar 2,173 dengan nilai signifikansinya 0,036. Jadi karena nilai 0,036 ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X1 kita ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian selanjutnya kita lihat di variabel X2, nilai T hitungnya sebesar 3,235 dengan nilai signifikansinya ini sebesar 0,003. Nah, jadi teman-teman bisa lihat 0,003 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan lagi bahwa variabel X2 ini juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan itu kita bisa melihat nilai betanya terhadap variabel X2 ini sebesar 0,497. Dapat kita simpulkan bahwa variabel X2-nya merupakan variabel yang paling. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa variabel X2-nya merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel X2. Nah, jadi berdasarkan dari hasil analisis regresi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z maupun variabel Y, baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, variabel X2 merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kedua variabel tersebut. Terima kasih.